Sini di pertemuan ini kita akan membahas tentang simple present. Apa itu simple present? Simple present adalah tenses di dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan tenses. Tenses adalah yang membedakan waktu gitu di dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kan yang membedakan waktu itu biasanya keterangan waktu kan. Contohnya, saya makan nasi tadi pagi gitu. Atau ibu memasak nasi kemarin. Nah, tadi pagi dan kemarin itu menandakan waktu kapan informasi atau informasi dalam kalimat tadi itu terjadi gitu. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris yang penanda waktunya itu tidak selalu keterangan waktu, tapi juga di predikatnya. Baik itu to be maupun verbnya. Contohnya, she goes to school every day. Goes itu adalah penanda waktu masa sekarang, itu di simple present. Dan every day juga bisa menjadi penanda dari simple present. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia hanya keterangan waktu yang menandakan waktu, sedangkan kalau dalam bahasa Inggris predikat atau verb juga menjadi penanda waktu untuk menandakan kapan informasi yang di dalam kalimat itu terjadi. Bentuk dasar simple present adalah subjek predikat. Nah, predikatnya dikasih s kalau subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Contohnya ini, kalau orang ketiga tunggal, she, he, it, ini kan orang ketiga, dia tunggal yaitu satu orang, dia perempuan, dia laki-laki, dan itu, maka predikatnya ditambah s. Kalau predikatnya kata kerja, kalau predikatnya to be, itu bentuk to be-nya bentuk pertama yaitu is, am, are. Itu adalah bentuk simple present. Nah, kalau dia bukan to be yaitu kata kerja, maka ditambah s. Walks, ini kan berjalan, kata kerja. Nah, terus selain dari orang ketiga tunggal, predikatnya tidak ditambah s. I, you, we, you, they. Ini kan bukan orang ketiga tunggal. Ini orang pertama tunggal, ini orang kedua tunggal. We orang pertama jamak, you kalian, orang kedua jamak, they mereka, orang ketiga jamak. Nah, selain she, he, it, predikatnya tidak ditambah s di belakangnya. Nah, terus predikatnya harus bentuk pertama. Dalam simple present ini semuanya harus bentuk pertama yaitu walk. Bedanya cuma orang ketiga tunggal ditambah s. Nah, walk ini kan bentuk pertama atau verb 1 istilahnya, sedangkan verb 2 nya itu walked, tulisannya bacanya walk, tapi kalau ini walk. Jadi rumusnya subjek ditambah predikat. Predikatnya bisa to be, bisa verb. Kalau di sini kan verb. Nah, verbnya harus bentuk pertama. Kalau orang ketiga tunggal ditambah s. Nah, terus biasanya di akhir ada keterangan waktu di dalam kalimat simple present. Keterangan waktunya itu biasanya every, kayak rutinitas gini. Misalnya I eat lunch every afternoon. Saya makan siang setiap siang. Max mengendarai mobil atau pakai mobil pergi kerja setiap hari. Kita bangun setiap pagi. Kyle menelpon Mimi setiap akhir minggu. Maka penanda waktunya ini adalah kapan. Ini kan kapan terjadi kegiatan yang di dalam kalimat ini. Every afternoon, setiap siang, setiap hari, setiap pagi, setiap akhir minggu. Nah, itu kan berarti kebiasaan kan, kebiasaan. Nah, bisa kita disimpulkan kalau simple present digunakan untuk mengungkapkan kejadian atau kegiatan yang menjadi kebiasaan. Jadi, kita menggunakan simple present untuk yang pertama, yang paling dasar itu presentnya. Present berarti kan masa sekarang. Kita mengungkapkan kejadian yang terjadi masa sekarang. Itu yang paling biasa, paling umum. Terus simple present juga digunakan untuk mengungkapkan kejadian-kejadian atau mengungkapkan kebiasaan. Seperti ini. Saya pergi sekolah setiap hari. Itu kan kebiasaan. Nah, berarti kita pakai simple present. I go to school every day. Nah, terus yang ketiga, simple present bisa juga digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang lumrah. Misalnya burung-burung terbang. Bird fly. Jadi ada 3. Yang pertama untuk mengungkapkan kejadian masa sekarang, yang kedua mengungkapkan aktivitas atau kebiasaan, yang ketiga mengungkapkan hal-hal yang lumrah. Dalam simple present, selain everyday
ada juga adverb yang menandakan yang menjadi penanda kalau kalimat itu adalah simple present, yang disebut juga dengan frekuensi adverb. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan adverb. Adverb ini tugasnya adalah menjelaskan kata kerja. Kalau adjektif itu menjelaskan kata benda. Contohnya ini adjektif, rumah besar. Rumah itu kan kata benda. Besar kata sifat atau adjektif. Besar itu kan menjelaskan rumah. Rumah apa? Rumah yang besar. Kayak gitu. Itu gunanya adjektif. Kalau dalam bahasa Inggris, big house. Big menjelaskan house. Besar menjelaskan rumah. Nah, kalau adverb itu dia menjelaskan kata kerja. Contohnya dalam kalimat ini, seberapa sering kamu minum teh saat makan siang? Always. Jadi always ini menjelaskan drink tea, meminum teh, menjelaskan kata kerja. Maka dia disebut dengan adverb. Nah, dalam simple present ada beberapa adverb yang biasa digunakan. Yaitu always itu selalu, artinya 100%, selalu dilakukan frekuensinya. Terus usually itu biasanya itu ada, dia nggak selalu, nggak 100%. Often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, rarely, sangat jarang, dan never, tidak pernah. Yang warna biru ini adalah adverb, frekuensi adverb. Dia menjelaskan kata kerja atau kegiatan yang diungkapkan dalam kata kerja. Seberapa sering dilakukan kegiatan tersebut. Bisa kita simpulkan kalau adverb, frekuensi adverb ini diletakkan sebelum kata kerja. Frekuensi adverb ya. Kalau adverb lain ada juga yang diletakkan sesudah kata kerja. Contohnya, he runs quickly. Dia berlari dengan cepat. Runs, he itu subjek, runs predikat, quickly adverbnya. Adverb dia menjelaskan kata kerja. Bagaimana ia melakukan runs gitu. He runs quickly. Dia berlari dengan cepat. Itu kan sesudah kata kerja. Tapi kalau frekuensi adverb dia muncul atau diletakkan sebelum kata kerja seperti ini. Nah, kalau ada kalimat menggunakan frekuensi adverb, bisa kita simpulkan kalau kalimat itu adalah simple present. Karena frekuensi adverb mengungkapkan kebiasaan kan, nah gitu, kebiasaan. Yang biru ini disebut dengan frekuensi adverb. Nah, contohnya ini, seberapa sering ini kan setiap minggu, berarti dia jawabannya always. Talia always feed her dog. Nah, terus selain always ada juga frekuensi adverb, frekuensi expression atau istilah yang mengungkapkan frekuensi. Contohnya ini, sekali seminggu, once a week, 2 kali seminggu, twice a week, 5 kali seminggu, 5 times a week. Jadi, dalam bahasa Inggris itu, 1 dan 2 itu dia agak berbeda dari yang lain. Kalau 1 kali, once, 2 kali, twice. Kalau 3 kali, 3 times. 4 kali, 4 times. Jadi, hanya 1 dan 2 aja yang tulisannya once dan twice. Sama kayak 11 dan 12. 11 kan 11, 12 12, 13 dia nggak mirip, dia jadi 13, 14 14. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dia diletakkan di akhir kalimat. Beda dengan adverb yang diletakkan frekuensi adverb yang diletakkan sebelum kata kerja. Terus ini juga ungkapannya bisa frekuensinya per minggu, bisa per bulan, bisa per tahun. Sekarang kita masuk ke penggunaan negatif. Negatif itu kan sanggahan, misalnya sanggahan, atau dia menggunakan not. Contohnya, they do not wash their car. Dalam simple present, kalau ingin membuat negatif, kalian hanya perlu menambahkan do not sebelum kata kerja. Dan sama dengan rumus dasar simple present, ketika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, kata kerjanya ditambah s. Bisa es, bisa s. Kalau ini s, ini bacanya they do not. Kalau yang ini bacanya it does not drink milk. Ini bisa dipendekkan jadi don't. I don't drink milk. Kalau ini it doesn't drink milk. Nah, kenapa yang diubah, yang ditambahkan s adalah do, bukan drinknya. Dia karena memang seperti itu aturannya. Ketika dia positif, yang diubah adalah main verb. Main verbnya kan drink. Main verb di sini kan drink. Yang ditambah s main verb kalau positif. Tapi kalau negatif, yang diubah adalah do-nya, does not, do not. Jadi jangan tulis atau jangan bikin kalimat misalnya he ya, subjeknya he do not drinks. Jangan kayak gitu, tapi he does not
drink, milk. Karena sudah ada s di do, main verbnya nggak perlu lagi ditambahkan s. Jadi kalian tinggal menambahkan do not sebelum kata kerja. Dan kalau subjeknya orang ketiga tunggal, do-nya ditambah es. Bacanya does not.